Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya setiap orang senang untuk hidup berbahagia. Saudara, apa itu bahagia? Saudara, bahagia itu ketika kita memiliki sukacita di dalam batin kita. Dan saudara, sukacita dalam batin kita yang sejati adalah sukacita yang dari Tuhan Yesus. Saudara, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Saudara, dengan sukacita yang seperti itu, barulah segala sesuatu yang kita nikmati, yang kita terima, yang kita lakukan, itu menjadi bermakna dalam hidup kita. Saudara, mari nikmati hidup bersama Tuhan Yesus, karena disitulah saudara makna hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap insan manusia sadar atau tidak sangat membutuhkan sukacita. Saudara, sukacita itu bagaikan radiator di dalam kendaraan atau mobil yang mengatur suhu supaya mesin tidak menjadi sangat panas. Dan hal ini sangat mempengaruhi akselerasi daripada mesin kendaraan atau mesin mobil tersebut. Saudara, demikian juga dengan sukacita. Tanpa sukacita di dalam batin kita, maka kehidupan kita ini akan kita lalui dengan berat, terseret-seret, dan saudara menjemukan. Potensi di dalam diri kita tanpa sukacita dalam batin kita itu akan tergerus. Karakter kita tanpa sukacita akan terpolusi oleh tekanan, gesekan-gesekan di dalam dunia ini. Sehingga saudara, kita menjadi orang yang miskin di dalam relasi dengan orang lain. Tetapi berbeda saudara dengan orang yang memiliki sukacita. Saudara, dia memiliki kelimpahan di dalam relasi dengan orang lain. Pengaruh dari seorang yang penuh sukacita itu sangat dibutuhkan oleh lingkungan. Dan memberikan semangat, inspirasi bagi orang lain. Saudara, tidak heran jika firman Tuhan menasihati kita sebagai orang percaya seperti ini. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Saudara, mari kita membaca Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan memulai perjalanan iman kita bersama dengan surat Filipi. Surat Filipi ini saudara dikenal sebagai surat dari penjara. Namun juga dikenal sebagai surat sukacita. Saudara, bukankah label yang diberikan ini kepada surat ini adalah label yang kontras satu dengan yang lainnya? Satu sisi dari penjara, namun juga ada sukacita. Namun itulah kenyataannya. Dan itulah yang disebut sebagai paradoks. Dua hal yang kontras, tetapi berjalan bersama-sama. Saudara, orang Kristen yang hidup di dalam Kristus juga hidup di dalam dunia.
Saudara, itulah kehidupan yang paradoks. Namun saudara, kehidupan yang paradoks itulah yang membuat dunia bisa melihat bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, gereja di Filipi itu lahir dari pelayanan misi Rasul Paulus ketika dia mendapat panggilan Makedonia. Saudara, setelah Rasul Paulus melayani di Tesalonika dan mengalami kesulitan, maka ia menyingkir ke kota Filipi. Saudara, dia melayani di kota ini, saudara, dan dia pernah dipenjarakan di kota ini. Dia bersama Silas dipenjara di kota Filipi. Saudara, surat ini, saudara, Rasul Paulus tulis tahun 62 setelah Masehi. Saudara, surat ini memberitahukan kepada kita bahwa situasi dan kondisi, kesulitan, penderitaan, halangan, tantangan, tentangan tidak dapat mengurangi sukacita orang percaya. Karena sukacita itu bukan dari dunia, tetapi dari Yesus Kristus yang di dalam kita. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, saudara, berdoalah dengan sukacita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Saudara, di awal surat ini Rasul Paulus menyampaikan sesuatu yang sangat-sangat indah. Dia mengatakan bahwa setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Saudara, perhatikan baik-baik. Setiap kali. Berarti tidak pernah ada satu kali yang tidak. Kemudian untuk kamu semua. Tidak ada yang terlewatkan dalam doanya. Maka dikatakan, aku selalu berdoa dengan sukacita. Saudara, ini indah sekali bukan? Selalu berdoa dengan sukacita. Saudara, pernahkah saudara mengalami berdoa dengan sukacita? Saya percaya saudara pernah. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi tidak selalu mungkin. Saudara, mengapa Rasul Paulus bisa begitu berdoa dengan sukacita? Saudara, kalau kita baca bagian ini, saudara. Dia adalah orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Ketika dia berdoa, dia pasti berdoa dengan sukacita. Saudara, berdoa dengan sukacita itu berdoa dengan antusias, bukan? Tidak dengan berat hati, tapi dengan senang hati. Karena dia tahu segala berkat yang Tuhan berikan kepada dia. Dia ingat bagaimana Tuhan bekerja. Saudara, dia bersyukur kepada Tuhan. Saudara, bukan itu saja ketika kita baca bagian ini. Mengapa Rasul Paulus itu bisa berdoa dengan sukacita? Saudara, karena dia tidak mengandalkan manusia. Dia percaya akan karya Tuhan. Dia katakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Dia, yaitu Tuhan, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Saudara, Rasul Paulus memulai pelayanan di Filipi. Dan sudah ada gereja di sana. Tetapi saudara, pekerjaan itu akan dipelihara bukan oleh Rasul Paulus, tetapi Tuhan. Itulah yang membuat Rasul Paulus tidak khawatir. Itu Rasul Paulus tidak takut. Di situ Rasul Paulus bisa bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan yang memulai. Tuhan yang akan meneruskannya sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara, orang yang berdoa dengan sukacita, yaitu orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Saudara, di saat setiap kali kita berdoa dengan kekhawatiran, kita berdoa dengan ketakutan, kita berdoa dengan keluh kesah. Saudara, itu manusiawi, saudara. Tetapi jika saudara dan saya ingin berdoa dengan sukacita, maka saudara, kita harus belajar percaya akan kuasa Tuhan, percaya akan rencana Tuhan, percaya akan otoritas Tuhan di dalam kehidupan manusia.
Maka di situ saudara kita berdoa dengan sukacita. Dan kita percaya satu lagi saudara, Tuhan itu baik. Berdoalah saudara dengan sukacita. Yang kedua, saudara, kasih dan sukacita itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Saudara, Rasul Paulus dipenjara, namun dia tetap kuat. Bukan hanya kuat di dalam kekeringan, di dalam keluh kesah, tetapi dia kuat di dalam sukacita. Saudara, dari apa yang kita baca, saudara, Rasul Paulus bisa seperti itu karena ada kasih di dalamnya. Saudara, tentu yang pertama-tama kalau kita baca surat Filipi ini, ada kasih Kristus di dalam hati Paulus. Tetapi bukan hanya kasih Kristus dari Kristus langsung, tetapi kasih Kristus melalui jemaat di Filipi yang mencintai Paulus. Tapi bukan itu saja. Ada kasih Kristus di dalam hati Paulus bagi jemaat di Filipi dan bagi jiwa-jiwa yang Rasul Paulus rindu mereka percaya Tuhan. Saudara, kasih dan sukacita tidak pernah dapat dipisahkan. Saudara, ketika kita tidak memilih kasih Kristus, maka saudara, tergeruslah sukacita dalam hidup kita. Namun saudara, ketika kasih Kristus itu berlimpah-limpah dalam hidup kita, maka sukacita itu pun berlimpah-limpah. Sebab saudara, kasih karunia Tuhan itulah yang menjadi sumber mata air sukacita dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, yang pertama-tama, jikalau engkau dan saya ingin terus hidup dalam sukacita, engkau harus hidup di dalam kasih Kristus. Dan saudara, Kristus menyatakan kasihnya juga melalui persekutuan orang-orang percaya. Kristus juga menyatakan kasihnya juga ketika engkau belajar mencintai orang-orang lain. Saudara, ketika engkau tidak hidup berpusat pada dirimu sendiri, tapi engkau hidup untuk menyenangkan Tuhan. Engkau hidup untuk jadi berkat bagi orang lain. Saudara, sukacita yang luar biasa itu mengalir dalam jiwamu. Mari saudara, kita hidupi kehidupan Kristen kita, yaitu di dalam kasih Kristus. Dan sukacita itu tidak pernah berhenti mengalir di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah engkau memeteraikan firman-Mu. Karena ya Tuhan, kami semua butuh sukacita untuk kami boleh hidup bagi Tuhan dengan penuh makna. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.